Karena banyak yang bertanya tentang age care, yuk kita bahas. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi sejauh ini aku banyak banget ditanyain mengenai age care kayak gitu. Karena memang aku juga kemarin sharing kan, terus lagi upload video, aku lagi ambil age care ini. Ternyata memang masih banyak yang mikirnya age care ini bisa mempermudah untuk pathway PR kayak gitu. Aku pengen meluruskan sama teman-teman semuanya, takutnya memang teman-teman itu berpikir atau punya tujuan untuk ambil ini tuh karena pathway ini tuh mudah untuk PR kayak gitu. Oke, pertama kali aku pengen bahas dari kursusnya, karena dari kursusnya pun yang aku baca-baca atau aku terima SMS maupun DM kayak gitu dari teman-teman itu sangat awam sekali kan. Jadi kayak aku pengen meluruskan, takutnya teman-teman salah ambil, istilahnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau teman-teman salah ambil, karena sebelum aku memutuskan untuk ambil kursus ini pun aku udah nyari-nyari infonya itu 4 bulan sebelum aku memutuskan untuk ambil kursusnya kayak gitu. Aku pengen teman-teman di sini mempertimbangkan beberapa hal yang memang aku pertimbangkan juga. Aku juga nggak pengen teman-teman terjerumus atau teman-teman salah ambil kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi kemarin itu banyak yang bilang, Teh, kalau misalkan WHV itu emang bisa sekolah. Bisa, tapi memang durasi WHV itu diperbolehkan untuk sekolah itu nggak boleh lebih dari 4 bulan, kayak gitu. Dan age care ini, kita tuh bakalan dapet sertifikat 3. Jadi aku ambil sertifikat 3. Dan idealnya si sertifikat 3 ini sekolahnya yaitu 6 bulan. Tapi alhamdulillah untuk sektor age care, karena memang lagi dibutuhkan banget, jadi pemerintah ini mensupport beberapa kampus atau beberapa sekolah yang bisa fast track untuk working holiday visa kayak gitu. Karena working holiday visa hanya boleh 4 bulan kayak gitu. Oke, tapi yang saya ketahui banyak lembaga-lembaga kursus yang memang mereka itu menawarkan lebih dari 4 bulan atau 4 bulan tapi dengan belum dengan placement kayak gitu. Nah, kemarin itu ada case-nya teman saya yang memang udah bayar ke tempat kursusnya, tapi dia itu akhirnya baru tanya-tanya sama saya bahwa, Teh, ini loh aku udah daftar di age care tempat dekat dengan rumahku, istilahnya kayak gitu, karena dia nggak pengen jauh dan nggak pengen pindah dari kota tersebut. Dan dia bilang bahwa si tempatnya itu memperbolehkan working holiday visa untuk ambil kursus di situ, dan juga hanya durasinya 4 bulan, which is dia pikirnya pas gitu kan. Terus aku tanya balik, kamu tanya nggak apakah udah dengan placement atau belum? Karena yang saya tahu, jadi dari tempat kursus yang saya ambil sekarang itu tuh mereka mengatakan bahwa fast track ini diwajibkan untuk adanya placement sekitar 120 jam, which is kalau misalkan kita nggak ada atau nggak ngikutin placementnya, si sertifikat 3-nya itu nggak bisa terbit kayak gitu. Karena memang itu sudah aturan dari pemerintah, makanya kenapa dibolehkan fast track gitu kan kayak gitu. Jadi durasi yang tadinya 6 bulan kita bisa jadi singkat 4 bulan kayak gitu. Makanya make sure kalau misalkan teman-teman nih ya mau ambil si kursus age care ini, teman-teman make sure dulu apakah 4 bulan itu sudah sama placementnya atau belum. Kalau belum, please jangan ambil, karena placement itu termasuk ke dalam durasi kursus, which is kalau misalkan kalian kursusnya 4 bulan di kelas dan placementnya 3 minggu, itu berarti lebih dari 4 bulan, dan itu akan berpengaruh ke visa kalian untuk apply di selanjutnya, dan itu berarti kalian sudah melanggar aturan dari visa kita WHV kayak gitu. Lebih baik cari tempat kursus yang memang
bisa durasinya itu 4 bulan sudah sama placement. Itu ya teman-teman. Dan banyak juga teman-teman yang bilang kalau aged care ini jurusannya apa sih, nama jurusannya? Oke, karena memang yang terjadi atau yang influencer sebutkan itu adalah aged care gitu kan, aged care sektor. Tapi memang jurusannya itu namanya bukan aged care, tapi namanya adalah individual support kayak gitu. Nah, si individual support ini mencakup aged care dan disabilitas kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik dengan dunia disabilitas juga bisa ambil sertifikat ini. Jadi dalam satu major itu ada 2 sektor. Yang pertama sektor aging, aged care, yang kedua adalah disabilitas. Jadi teman-teman bisa kerja di 2 sektor tersebut kalau misalkan teman-teman punya sertifikat 3 individual support ini kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman tanya tempat kursus nih ya yang memang bagus itu apa sih teh, akan memang teman-teman tertarik di dunia aged care ini, make sure tempat kursusnya itu sudah RTO, istilahnya sudah terregistrasi di government kayak gitu. Karena memang ada beberapa orang yang ambil sertifikat 3 ini tapi ternyata lembaganya belum ada RTO-nya kayak gitu. Lebih baik yang ada RTO-nya ya teman-teman, biar lembaga kursusnya sudah terdaftar di pemerintah Australia kayak gitu. Terus lagi selanjutnya, teh boleh nggak aku ambil part time? Nah, boleh banget part time, which is kayak kelasnya ada full time ada part time. Tapi itu dia, make sure berapa lama durasinya kayak gitu. Karena setahu saya kalau misalkan part time itu skemanya yang tadi 4 bulan di kelas, 3 minggu placement, itu which is keluar dari keluar dari aturan visa kita WHV kayak gitu. Lebih baik full time aja. Kalaupun misalkan teman-teman khawatir misalkan dengan keuangan, insya Allah bisa kok teman-teman juga kerja part time di weekend. Karena full time ini biasanya sekolahnya itu 4 hari dalam seminggu, jadi hanya dari Senin sampai Kamis, which is teman-teman bisa kerja dari Jumat, Sabtu, Minggu kayak gitu. Lumayan untuk biar bertahan hidup kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kok bisa untuk bertahan hidup. Kecuali teman-teman mungkin punya tanggungan lebih kayak gitu, teman-teman juga bisa mungkin bekerja lebih keras, kayak lebih capek untuk kerja di night shift. Selanjutnya yang pengen aku tekankan, yang banyak mungkin persepsi dari teman-teman adalah teman-teman itu berpikir bahwa aged care itu salah satu pathway yang akan mempermudah ke PR kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman punya pikiran ini, nggak salah, mungkin kalau misalkan kalian beruntung bisa aja. Tapi menurut saya yang sudah saya ketahui gitu kan, aged care ini bukan pathway PR yang paling mudah kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya aged care ini setara dengan Mid Factory, karena untuk mendapatkan sponsorshipnya itu under labor agreement, dan gak bisa banyak subclass visa yang kita pilih, hanya bisa pilih 1 subclass aja, which is sangat-sangat terbatas untuk kita daftar visanya kayak gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang tertarik karena pathway-nya, karena mungkin dari influencer lain mengatakan easy untuk dapat PR, tapi saya akan mengatakan gak bisa dibilang easy gitu kan kayak gitu, karena ada yang lebih mudah dari ini kayak gitu. Kalau kalian mungkin tertarik untuk lanjut sekolah di healthcare, kalian gak apa-apa untuk ambil aged care ini kayak gitu, karena saya pun punya tujuan yang sama kayak gitu. Jadi itulah kenapa saya ambil aged care ini. Nah, thank you ya yang udah bertanya banyak banget mengenai ini. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. See you in next video. Bye bye.